Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Accounting Club. Kali ini kita akan membahas mengenai makroekonomi. Apa itu makroekonomi? Jadi, makroekonomi adalah memeriksa keseluruhan perekonomian termasuk faktor-faktor seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan moneter. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai produk domestik bruto. Terdapat 3 metode perhitungan. Yang pertama yaitu pendekatan pengeluaran, yang terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Konsep pendekatan pengeluaran ingat kembali dengan Circular Flow Revisited. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Dari metode ini, pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi tersebut terhadap barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara atau domestik dihitung sebagai PDB. Formula pendekatan pengeluaran. Formulanya adalah PDB sama dengan C ditambah I tambah G tambah dalam kurung X dikurang M, di mana C merupakan pengeluaran rumah tangga, I merupakan investasi bisnis, G merupakan pengeluaran pemerintah atau konsumsi dan investasi pemerintah, X merupakan ekspor, dan M merupakan impor. Selanjutnya adalah pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Konsep pendekatan pendapatan, ingat Circular Flow Revisited, setiap pengeluaran adalah pendapatan pihak lain. Nilai pendapatan yang diterima semua pihak dalam perekonomian disebut National Income atau NI. Formula pendekatan pendapatan. PDB sama dengan R tambah W tambah I tambah P, di mana R merupakan pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya. W merupakan pendapatan bersih dari sewa, I merupakan pendapatan dari bunga, P merupakan pendapatan dari keuntungan perusahaan. Selanjutnya adalah pendekatan produksi. Pendekatan produksi atau output. Konsep pendekatan produksi. Fokus pendekatan ini adalah menghitung nilai akhir barang dan jasa untuk semua sektor atau lapangan usaha. Lapangan usaha yaitu pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengelolaan, dan jasa lainnya. Yang dihitung dalam pendekatan produksi adalah nilai rupiah semua barang dan jasa akhir atau jadi di semua sektor, tidak termasuk bahan mentah dan intermediari karena bisa terjadi double counting. Perhitungan nilai akhir ini juga bisa dilakukan melalui penjumlahan value added. PDB adalah harga semua barang diproduksi ditambah harga semua layanan diproduksi dan dijual. Contoh soal. Contoh soal pendekatan produksi pertama. Pada gambar terdapat 4 produk. Produk pertama yaitu pemeriksaan mata dengan kuantiti 100, price per unit 150.000. Pizza, kuantiti 80, price per unit 80.000. Sepatu, kuantiti 20, price per unit 300.000. Keju, kuantiti 80, price per unit 25.000. Ingat kembali cara menghitung PDB, yaitu harga semua barang diproduksi ditambah harga semua layanan diproduksi dan dijual. Maka perhitungannya menjadi PDB sama dengan pemeriksaan mata ditambah pizza ditambah sepatu, yaitu 100 dikali 150.000 ditambah 80 dikali 80.000 ditambah 20 dikali 300.000, menjadi 15 juta ditambah 6.400.000 ditambah 6 juta. Maka hasil akhirnya yaitu sebesar 27.400.000. Contoh soal pendekatan produksi 2. Misalkan di dalam sebuah perekonomian hanya terjadi kegiatan sebagai berikut. Pertama, petani kapas memanen hasilnya sebesar Rp10.000. Kedua, kapas tersebut digunakan pabrik kain dan menghasilkan benang dan kain sebesar Rp30.000. 3. Selanjutnya, bahan tersebut digunakan untuk menghasilkan baju sebesar Rp100.000. Keempat, baju tersebut dijual di pasar seharga Rp250.000.
Selanjutnya, pada tabel di samping merupakan cara menghitung PDB dengan menggunakan value added. Kegiatan pertama yaitu memanen kapas. Value of produknya yaitu sebesar Rp10.000. Value added-nya yaitu Rp10.000. Kedua, memproduksi benang dan kain. Value of produknya yaitu sebesar Rp30.000. Value added-nya yaitu Rp20.000. Memproduksi baju, value of produknya yaitu sebesar Rp100.000. Value added-nya yaitu sebesar Rp70.000. Dan yang terakhir yaitu menjual baju. Value of produknya yaitu Rp250.000. Value added-nya yaitu sebesar Rp150.000. Maka total value added-nya yaitu sebesar Rp250.000. Apa saja ketentuan PDB? Ketentuan PDB menghitung nilai uang bukan kuantitas atau unit. PDB hanya menghitung final goods, bukan barang input dan intermediate good. PDB hanya menghitung barang yang diproduksi saat ini, bukan produksi tahun-tahun sebelumnya, atau penjualan barang bekas, bukan item PDB. PDB tidak menghitung penjualan financial asset atau saham, obligasi, dan lain sebagainya. PDB tidak menghitung produksi barang dari negara lain. Untuk barang yang tidak memiliki nilai pasar dalam perhitungan PDB menggunakan nilai estimasi yang disebut imputed value. Misal nilai perumahan dan layanan pemerintahan. PDB tidak mengcapture underground economy, perlakuan terhadap inventory atau barang persediaan. Jika merupakan stok perusahaan, bagian PDB. Jika busuk atau rusak, bukan PDB. Apa saja jenis-jenis PDB? Jenis-jenis PDB. Pertama, PDB nominal. PDB nominal merupakan nilai moneter dari produksi suatu negara dalam periode tertentu, setahun atau seperempat, diukur dengan harga yang berlaku. Kedua, PDB real. PDB real merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Selanjutnya, PDB deflator. PDB deflator adalah perbandingan antara nilai PDB nominal dengan PDB real. Rumusnya, PDB deflator sama dengan PDB nominal dikali 100 PDB real. Komponen PDB, pertama, konsumsi pribadi. Kedua, pengeluaran pemerintah. Ketiga, investment. Keempat, ekspor bersih. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengangguran. Apa saja jenis-jenis pengangguran? Terdapat 11 jenis pengangguran. Pertama, usia kerja. Kedua, bukan usia kerja. Ketiga, angkatan kerja. Keempat, bukan angkatan kerja. Kelima, bekerja. Keenam, sementara tidak bekerja. Ketujuh, pengangguran terbuka. Kedelapan, bekerja penuh. Kesembilan, bekerja tidak penuh. Kesepuluh, setengah menganggur. Dan terakhir yaitu bekerja paruh waktu. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pertama, pengangguran normal atau friksional. Kedua, pengangguran struktural. Ketiga, pengangguran siklikal. Keempat, pengangguran terbuka. Kelima, pengangguran tersembunyi. Dan terakhir, pengangguran bermusim. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai inflasi. Jenis-jenis inflasi. Inflasi ringan, kurang dari 10%, inflasi sedang 10% sampai 30%, inflasi berat 30% sampai 100%, inflasi sangat berat atau hyperinflation lebih dari 100%. Selanjutnya, teori inflasi. Terdapat teori kuantitas, teori Keynes, dan teori struktural. Indeks harga konsumen atau IHK. Perhitungan tingkat inflasi menggunakan indeks harga konsumen atau IHK. CPI adalah ukuran perbandingan harga sejumlah barang dan jasa dalam market basket di periode tertentu terhadap barang dan jasa tersebut di tahun dasar. Inflasi dengan IHK versus PDB deflator. Pertama, substitution bias. Konsumen akan mengurangi barang yang harganya naik dan mengganti ke barang substitusi. Kedua, increase in quality bias. Barang yang diproduksi akan mengalami kenaikan kualitas. Ketiga, new product bias. Barang yang dikonsumsi bisa saja berubah dari tahun ke tahun. Keempat, outlet bias. Pergeseran cara orang berbelanja membuat perhitungan IHK menjadi kurang reliable.
Oke teman-teman, sekian pembahasan mengenai makroekonomi. Sampai jumpa di video selanjutnya.